Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan saya. Bagaimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Ya, seperti biasa. Perkenalkan dulu, nama saya Ahmad Harul Akbar dari kelas Ekon Syariah 4, NIM E2019-2142. Seperti biasa di sini saya akan menanggapi sebuah video dari dosen saya, yakni Bapak Abdul Wadid Nafis, yang bertema pada kali ini yakni pengangguran. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa yang telah dipaparkan oleh beliau dan menanggapi materi beliau. Pengangguran. Apa sih pengangguran? Pengangguran adalah orang yang berada dalam angkatan kerja, yakni sekitar umur 15 dan sampai 64 tahun, yang sedang mencari pekerjaan atau yang butuh pekerjaan. Dari mindset kita sendiri ya, pengangguran itu dilihat dari orang yang tidak bekerja, ya, dari mindset kita. Padahal kalau yang saya tangkap dari materi kali ini, yakni pengangguran, bisa disebut pengangguran itu meski bekerja. Jadi dalam bekerja pun kita bisa disebut pengangguran. Karena apa? Karena dalam jenis-jenis pengangguran, yakni ada pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, pengangguran musiman, dan pengangguran pengangguran tidak penuh. Nah, maksudnya pengangguran terbuka yakni orang yang bekerja memang benar-benar nganggur. Jadi gimana ya? Contohnya itu sebagai kita bekerja, namun pada saat kita bekerja itu tidak ada yang kita lakukan, jadi memang menganggur. Nah, itu yang disebut dengan pengangguran terbuka. Ya, maksudnya itu real lah, dari kasat mata kita melihat orang itu menganggur gitu, entah itu ngopi atau apa gitu. Dan yang kedua yakni pengangguran tersembunyi. Maksudnya pengangguran tersembunyi ini yakni pengangguran yang mana itu bisa dibilang karyawan yang lain mengerjakan pekerjaan kita. Maksudnya gimana? Seperti kita mengambil contoh, semisal dari perusahaan itu membutuhkan 12 karyawan. Nah, sedangkan yang direkrut oleh perusahaan itu 14 karyawan. Jadi per jamnya sudah teratur oleh 12 karyawan itu, namun yang 2 itu menganggur. Itu yang disebut oleh pengangguran tersembunyi. Yang ketiga yakni pengangguran musiman. Nah, pengangguran musiman ini seperti contoh petani. Petani itu dia bekerja apabila dia panen gitu kan. Jadi bisa 1 bulan sekali ataupun 3 bulan sekali kan, itu baru bisa panen. Jadi musiman itu dia bekerja dengan musimannya. Jadi itu yang dinamakan pengangguran musiman. Dan yang terakhir yakni pengangguran tidak penuh atau tidak standar lah waktunya. Hampir sama dengan pengangguran tersembunyi, yakni kita mendapat, yang awalnya mendapat jam kerja 8 jam bisa hanya bisa bekerja 5 jam. Jadi yang 3 jam itu menganggur gitu. Nah, bedanya dengan yang tersembunyi yakni dari sistem pekerjaannya. Kalau tersembunyi itu
bisa karyawan bisa mengerjakan yang kita belum kerjakan. Jadi kalau dibanding dengan yang tidak penuh ini, maksudnya bedanya itu dari sistem kerjanya itu. Terus hal yang saya tanggapi di sini yakni bagaimana adanya solusi untuk merendahkan pengangguran, yakni meningkatkan keterampilan kerja atau menimbulkan pelatihan kerja kepada masyarakat sekitar ataupun masyarakat yang ada di negara Indonesia sendiri. Karena apa? Saya sangat setuju dengan adanya solusi ini. Karena dari dampak pengangguran sendiri itu sudah buas. Maksudnya gimana? Maksudnya itu sudah besar. Dampak salah satunya ini yakni adanya atau banyaknya kriminalitas. Nah, sebelum mindset kita untuk kita menganggur tapi tidak negatif, yakni tidak merujuk kepada kejahatan. Nah, kita harus memiliki keterampilan kerja, yakni mengikuti pelatihan kerja yang telah disediakan. Jadi sewaktu kita menganggur, kita membuka usaha sendiri yang telah kita pelajari di latihan keterampilan kerja itu sendiri. Nah, jadi pesan saya buat teman-teman dan buat saya sendiri yakni hilangkan mindset pengangguran apabila kita atau kalian atau saya yang menganggur, usahakan mindset kejahatan itu dibuang dan usahakan tetap pada mindset positif, yakni berusaha berdoa karena rezeki sudah ada di tangan Tuhan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.